Pemirsa, rambu atau tanda di jalan raya memang sangat dibutuhkan bagi para pengendara kendaraan bermotor. Seperti di Kota Bekasi, Jawa Barat, akibat minimnya lampu penerangan di jalan, seorang pengendara motor tewas terlindas truk. Iya, kecelakaan tersebut terjadi karena sang suami menabrak mobil trafo atau genset milik perusahaan listrik negara yang terparkir di pinggir jalan. Naas sang istri terjatuh dari boncengan. Sungguh malang sepasang suami istri ini yang tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat, di mana sang suami harus kehilangan istri tercinta saat akan membeli nasi goreng di depan pemukiman warga. Tewasnya sang istri ini membuat kesedihan yang mendalam bagi sang suami, di mana karena situasi jalan gelap menyebabkan lampu kendaraan motornya tak bisa melihat sekitar lokasi. Akibatnya sang suami menabrak sebuah mobil trafo milik perusahaan listrik negara yang terparkir di pinggir jalan. Akibat kecelakaan tersebut, sepeda motor yang digunakan terjatuh, namun naas sang istri terpental dari kendaraan. Mendadak sebuah mobil minibus datang dari arah berlawanan dan menghantam istri korban saat tergeletak di jalan raya hingga tewas di lokasi kejadian. Jatuh, Pak. Hah? Jatuh, kepleset. Ya. Jalanan licin atau gimana Pak kondisinya Pak? Oh, ini paketnya tuh ini. Saya jatuh sini sih, saya ke sana bentar. Setelah terjatuh gimana Pak? Datang. Dari arah mana Pak? Saya bisa ke sana, mobilnya pas ban mobil. Sementara di Denpasar, Bali, seorang bocah 2 tahun selamat dari kecelakaan maut saat mengendarai sepeda motor bersama sang ayah. Namun naas, bocah malang ini harus kehilangan sang ayah tercinta yang tewas di lokasi kejadian, sementara sang ibunda mengalami patah tulang. Satu keluarga yang mengendarai sepeda motor merupakan korban tabrak lari saat akan pulang ke kampung menyambut Hari Raya Nyepi. Korban meninggal seketika di lokasi kejadian setelah terjatuh dan dihantam sebuah mobil truk yang melintas. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Negara. Kemungkinan mereka mendahului dari arah kiri, ya korban mendahului dari arah kiri, kemudian terpleset jatuh karena di sini banyak kerikil-kerikil jalan rusak. Korbannya yang meninggal 1, kemudian istrinya masih dalam pemeriksaan. Dari Jembrana, Nyoman Sudika, MNC Media melaporkan. Latar belakang masalah dan data. Di Indonesia, angka kecelakaan lalu lintas terus menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Dengan data dari Korlantas Polri dan BPS mencatat lebih dari 146.000 kasus pada tahun 2023 dan masih di atas 140.000 kasus per tahun hingga 2024, di mana sebagian besar kecelakaan terjadi pada malam hari yang dipicu oleh rendahnya visibilitas pengendara terhadap objek di sekitar, terutama pengendara motor dan pejalan kaki yang mengenakan pakaian gelap. Ditambah faktor lingkungan seperti kurangnya penerangan jalan yang memadai serta human error dalam mendeteksi keberadaan orang lain di kondisi low illumination. Sehingga rumusan masalah utama adalah bagaimana merancang tote bag dan outerwear dengan material reflektif yang tetap fashionable namun efektif meningkatkan visibilitas malam hari, serta apa tantangan dalam mengintegrasikan teknik lukis reflektif tanpa mengorbankan konsep estetika day to night. Penyebab adopsi rendah dan tinjauan tren, meskipun alat keselamatan konvensional seperti rompi reflektif sudah terbukti efektif melalui prinsip retroreflection yang memantulkan cahaya langsung kembali ke sumbernya, sehingga meningkatkan deteksi dari jarak jauh. Tingkat penggunaannya masih sangat minim, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa, karena desainnya yang kaku, kurang estetis, dan sering dianggap merusak penampilan secara keseluruhan. Sementara tren fashion global saat ini telah berkembang dengan pesat menuju penggunaan material reflektif dalam berbagai aparel seperti activewear, streetwear, series reflektif dari brand Adidas, hingga outfit thrift yang menggabungkan elemen safety dengan style modern. Sehingga kami melihat adanya peluang besar untuk menciptakan inovasi yang mengatasi gap ini dengan mengintegrasikan aspek keamanan lalu lintas ke dalam gaya hidup sehari-hari generasi muda yang lebih mengutamakan penampilan. Tujuan dan manfaat. Glosep, inovasi, tote bag, dan outerwear lukis refleksi berbasis Daytonic Fashion merupakan solusi yang kami kembangkan oleh kelompok A dari program studi Sarjana Informatika Fakultas Informatika Universitas Telkom tahun 2025.
di mana produk ini mengusung konsep Daytonic yang memungkinkan tote bag dan outerwear tampil sebagai fashion item biasa dengan motif lukis arsitek yang stylish, modis, dan nyaman digunakan sehari-hari pada siang hari, namun bertransformasi menjadi high-tech fashionable pada malam hari melalui pantulan cahaya yang kuat, dengan tujuan utama mengembangkan desain berbasis material reflektif, retroreflektif, menerapkan teknis lukis yang meningkatkan baik visibilitas maupun estetika, serta menguji efektivitas dan penerimaan prototipe sebagai alternatif solusi keamanan bagi pengendara motor dan pejalan kaki, yang secara teoritis menambahkan referensi dalam desain fashion berkelanjutan dan safety integrated apparel, serta secara praktis memberikan produk fashionable yang meningkatkan keselamatan lalu lintas sekaligus memiliki metode penelitian dan proses detail. Penelitian ini menerapkan metode Research and Development atau R&D dengan pendekatan proses desain yang komprehensif. Dimulai dari tahap problem definition and research yang meliputi studi literatur mendalam tentang teori fashion day to night, material retro-reflektif glass beads yang mampu memantulkan cahaya hingga ratusan kaki, tren reflektif clothing dari utility seperti rompi kerja hingga elemen fashion modern pada jaket, pants, dan aksesoris, serta observasi langsung terhadap kasus kecelakaan malam hari disertai wawancara dengan target pengguna. Dilanjutkan tahap creative exploration yang mencakup eksplorasi material reflektif, sketching berbagai motif lukis, dan pembuatan mood board konsep day to night, hingga tahap implementation berupa pembuatan prototype tote bag dan outerwear secara aktual, pengujian visibilitas di kondisi malam hari, serta validasi penerimaan melalui kuesioner kepada sampel remaja dan mahasiswa dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan eksperimen material, serta analisis data secara kualitatif deskriptif untuk memastikan hasil yang optimal.